Action. Oke, baik. Oke. Baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semuanya. Pemirsa Bincang Pengawasan, senang sekali pada edisi Bincang Pengawasan kali ini bersama saya Novel Renggule hadir di hadapan kita semuanya. Bersama-sama kita pada edisi kali ini akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang merupakan Ketua dari STKPN Sentani Papua bersama Bapak Frederick Warmer. Nah, kita akan berbicara dalam episode kali ini dengan tema yakni menjaga komitmen integritas di lingkungan ataupun di dalam instansi pemerintahan. Dan juga kita akan nanti berbicara tentang moderasi beragama. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada saat ini, Bapak Ketua dari STKPN Sentani. Pak Frederick, bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak Gulo, hormat. Luar biasa. Baik, luar biasa ya. Kabar baik, dan itu salah satu kabar yang sangat kita harapkan dari kita semuanya. Baik, Amin. Pak Frederick, ini di acara Bincang Pengawasan yang merupakan program rutin dari Inspektorat Jenderal yang juga merupakan bagian dari program Early Warning System pencegahan KKN dan juga rangkaian kegiatan untuk pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap seluruh satuan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Kita juga sapa seluruh pemirsa kita yang ada di unit eselon 1 maupun di tingkat Kanwil, Kemenak Kota, Kabupaten se-Indonesia, hingga perguruan tinggi beserta dengan pendidikan yang ada di bawahnya. Dan juga tidak lupa kita sapa juga satuan kerja kita yang ada di UPT Asrama Haji yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salam sehat dan salam bagi kita, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, Pak Ketua, ini saya enaknya manggilnya Pak Frederick atau Pak apa ini panggilannya biasanya dipanggil apa, Pak? Ya, panggilan sehari-hari itu Pak Frederick lah. Pak Frederick. Oke, baik Pak Frederick, ini pemirsa Bincang Pengawasan kita ini mungkin ingin lebih kenal lebih jauh lagi tentang Bapak. Mungkin Bapak bisa bercerita kepada kita tentang asal dan keluarga ataupun ya sudah berkeluarga ataupun kampung Bapak dari mana dan juga lahirnya di mana. Ya, terima kasih. Ya, biografi saya, asal saya dari Biak. Oh, dari Biak. Papua. Biak, Papua. Ya. Kecamatan Biak Timur. Kecamatan Biak Timur, oke. Desa Sabah. Desa Sabah. Ya, lahir tanggal 22 September tahun 1962. Wah, sebentar lagi ulang tahun dong ini. Iya, betul. Sedikit lagi ulang tahun. Sebentar lagi ya. Puji Tuhan karena sampai hari ini sehat selalu. Amin, itu yang selalu kita harapkan ya. Ya, sudah berkeluarga dan anak-anak. Ada 4 anak, putra 3 dan putri 1. Semua selesai dari pendidikan. Selesai pendidikan. Kalau istri dari Papua juga, Pak? Ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Jadi sudah berkeluarga, anak sehat semuanya. Oke, baik Pak, tentang perjalanan karirnya nih Pak, ini bisa cerita kepada kita dari awal Bapak meniti karir hingga saat ini sebagai ketua dari STKPN Sentani. Ya, kayak saya pertama, saya bekerja di Uncen SIL. SIL itu salah satu perusahaan internasional yang bergerak di bidang bahasa. Bidang bahasa. Ya, menerjemahkan bahasa-bahasa ke dalam berbagai bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Translate. Ya. Jadi dulu saya bekerja di situ dengan Uncen SIL, Uncen. Nah, setelah itu saya minta, itu sekitar 5 tahun saya bekerja. Setelah itu saya minta berhenti dan saya kuliah di STKPN Sentani. Ya. Dan saya sambil melayani di gereja dan masyarakat. Dan saya selesai, saya angkatan pertama dari STKPN Sentani. Selesai dan saya disekolahkan, diangkat menjadi pegawai di STKPN Sentani. Lalu saya orang pertama yang disekolahkan untuk mengambil S2 di Sulawesi Utara. Manado ya. Ya, di Ukit Tomohon
S1, S2 selesai, dan tahun 2011 saya pulang kembali ke sekolah dan saya membangun atau membuka program pasca sarjana. Dan saya mengelola program pasca sarjana itu tahun 2011, 2012 sampai 2017. Kemudian tahun 2017 itu saya mencalonkan diri sebagai ketua staf Pensentani. Dan puji Tuhan saya mendapat kesempatan. Puji Tuhan, ya. Sehingga menjadi ketua staf Pensentani mulai tahun 2017 sampai hari ini tahun 2021. Dan dalam kepemimpinan ini ya puji Tuhan melalui Kementerian Agama pusat dan daerah menolong saya dan membawa perubahan di staf Pensentani. Luar biasa sekali. Tadi mulai perjalanan karirnya dari bekerja sebagai penerjemah hingga tadi sekolah di SK Pensentani, dan luar biasa sekali Bapak alumni pertama dan saat ini bisa menjadi ketua di tempat Bapak kuliah ya, luar biasa sekali. Betul. Suatu kebanggaan sekali mahasiswanya yang alumni pertama langsung menjadi ketua. Tentunya itu suatu berkat yang luar biasa, dan juga Bapak punya tanggung jawab moral ya sebagai alumni dan juga sebagai pimpinan untuk membawa perubahan di SK Pensentani. Betul. Karena saya merasa memiliki lembaga itu. Luar biasa sekali ya. Tentunya dengan kecintaan terhadap lembaga SK Pensentani, banyak perubahan-perubahan yang Bapak lakukan. Kita akan gali lebih dalam lagi nanti perubahan-perubahan apa saja yang sudah Bapak kerjakan di SK Pensentani. Oke, baik Pak Fredrik, selain menjalankan aktivitas sebagai ketua SK Pensentani, kegiatan-kegiatan apa lagi yang bisa Bapak sampaikan kepada kita yang Bapak kerjakan setiap hari selain sebagai ketua SK Pensentani? Ya, terima kasih. Selain sebagai ketua SK Pensentani, kegiatan hari-hari yang saya lakukan adalah adakan pelayanan bagi gereja dan masyarakat. Dan pelayanan ini saya selalu ya mengangkat Kementerian Agama dan juga tentang moderasi beragama, tentang ya KKN dan juga gratifikasi, tetapi juga protokol kesehatan. Saya sebagai abdi negara ASN, saya melaksanakan itu karena saya adalah pimpinan pusat di bawah Kementerian Agama yang ada di daerah. Tuh, luar biasa sekali. Ya, berarti pemirsa Bincang Pengawasan, seperti yang saya sampaikan oleh Pak Fredrik tadi, selain sebagai mengangkat di keagamaan di gereja, dan juga yang menarik sekali tadi beliau juga merupakan salah satu ya. Jadi kita dalam penyampaian informasi tentang moderasi beragama di wilayah Papua. Ya, kita berharap apa yang dikerjakan di sana itu bisa membawa informasi dan juga pemahaman serta perubahan yang ke arah yang lebih baik terhadap masyarakat yang ada di sekitar dan khususnya untuk Papua yang semakin lebih baik lagi. Oke, baik Pak Fredrik, kita lanjutkan ini. Nah, ini pertanyaannya agak menyenangkan ini. Ini soal kuliner ini. Ini apa makanan ini? Makanan atau minuman ini yang Bapak sukai ini. Pak Gulo, saya punya makanan kesukaan sebagai orang Papua itu papeda. Oh, papeda luar biasa sekali. Papeda karena ya memang sudah dari sononya seperti itu. Dari sononya, iya. Walaupun ada makanan lain, tetapi menjadi makanan favorit adalah papeda. Apalagi ada kuah ikan bening, kuah bening, kuah kuning, apalagi koku. Oh udah itu malaria bisa hilang Bapak. Malaria luar biasa. Dan khasiat papeda ya luar biasa sekali dengan ikan ya ikannya luar biasa karena laut di sana Pak ya sangat luas sekali. Sangat luar biasa. Kalau nanti ada waktu Bapak Gulo ke sana, pasti makan ikan segar itu. Karena banyak teman-teman di Kementerian Agama yang pergi, saya melayani mereka dengan sangat empati dan prima. Iya, luar biasa sekali. Bukannya nama saya masih ada di Kementerian Agama. Ya, karena Bapak juga sudah dipilih untuk menjadi salah satu ya pembawa berita kebaikan di tanah Papua ya. Untuk pelayanan negara luar biasa. Baik Pak Fredrik, ini luar biasa sekali dengan makanan papedanya. Ditunggu nanti satu saat ke sana. Ya, tanah Papua ya.
Baik, kita lanjutkan Pak. Nah, ini terkait dengan tugas dan fungsi Bapak ya, bisa cerita kepada pemirsa Bincang Pengawasan juga yang ingin lebih tahu. Nah, ini tugas dan fungsi Bapak sebagai abdi negara tadi, khususnya sebagai ketua di SKPN Sentani itu ngapain aja sih kalau misalnya tugas dan fungsi ketua itu? Ya, tugas saya sebagai abdi negara, sebagai ketua di SKPN Sentani adalah memimpin SKPN Sentani ke depan untuk menjadi perguruan tinggi Kristen yang unggul di tanah Papua. Itu tugas. Sedangkan fungsi saya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi. Ya, yaitu proses perkuliahan saya harus jaga dengan baik. Semua yang punya hak untuk menuntut ilmu harus ikuti dengan baik. Tetapi juga ada proses penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, tetapi juga tenaga kependidikan dilibatkan. Dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Ya, dan tentunya Tridharma perguruan tinggi ini disupport melalui DIPA. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Ijen, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan Biro Perencanaan yang selalu mensupport melalui DIPA itu. Baik, dengan penganggaran ya. Ya, itu tugas dan fungsi saya. Iya, luar biasa sekali ya dengan ya semuanya apa yang sudah disampaikan tadi tentunya dikelola dengan baik ya oleh Pak Fredrik bersama dengan tim yang ada di sana ya dengan saling kerjasama dengan bagian-bagian yang ada di sana ya Pak ya. Oke, baik Pak. Menarik tadi pembicaraan kita sebelumnya kalau di SKPN Sentani itu mahasiswanya tidak hanya dari lingkungan Papua saja, tapi seluruh Indonesia hadir di sana. Nah, itu menariknya berarti ada sesuatu yang menjadi program unggulan yang ada di SKPN Sentani sehingga mahasiswa melirik untuk kuliah ke sana. Ya, Bapak mungkin bisa sampaikan kepada kita program unggulan yang Bapak laksanakan di SKPN Sentani. Ya, program unggulan yang saya canangkan di SKPN Sentani dalam masa kepemimpinan ini diantaranya itu adalah melaksanakan revolusi mental. Revolusi mental. Ya. Yaitu pembinaan karakter. Karena itu yang penting sekali. Pembinaan mental ya. Ya, yang berikut adalah meningkatkan SDM SKPN Sentani. Melalui proses yang ada, yang menyekolahkan pegawai dosen untuk ambil S3 dan ada 5 orang yang sudah disekolahkan dalam kepemimpinan ini dan tidak lama lagi selesai. Luar biasa. Ada S2 juga yang disekolahkan juga dari bagian kependidikan. Kependidikan, ya. Ya. Juga mewujudkan digitalisasi di kampus. Websitenya sudah dibuat bagus dengan melalui kepemimpinan ini. Nanti satu kali Bapak datang bisa melihat itu. Luar biasa. Ya. Kalau saya bicara begini tidak kelihatan, tetapi Bapak kalau dekat pasti kelihatan. Iya. Ya. Website bisa kita lihat. Ya. Yang berikut itu adalah reformasi birokrasi. Ya. Itu program unggulan. Ya, untuk membenahi SKPN Sentani. Memang seperti yang tadi saya katakan, ya merubah manusia itu susah. Tidak segampang membalik tangan, terlopak tangan. Iya, betul. Kalau meja kursi mudah diatur. Ya, tapi manusia susah, Pak. Iya, apalagi manusia Papua ini susah untuk diatur itu. Iya. Susah bukan berarti tidak bisa, Pak ya. Bisa. Susah bukan berarti tidak bisa. Oke, luar biasa. Kemudian yang berikut adalah membangun sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana, ya. Dan luar biasa, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama. Karena melalui kepemimpinan ini ada warna baru di kampus. Iya, warna baru itu apa itu warna barunya? Warna baru itu adalah ya ada banyak gedung-gedung yang indah. Oh, luar biasa. Pembangunan fisiknya ya. Pembangunan fisiknya. Ya. Tapi juga ya manusianya juga ya, mulai berubah. Iya. Ada jatah dari pegawai untuk pegawai negeri kami dapat juga dan P3K juga. Ya itu yang termasuk sarana prasarana, pendidikannya semua. Kemudian yang berikut itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama, ya. Saya kerjasama dengan Stein Al-Fatah, Yayen Al-Fatah.
Mm-mm. Dan hubungan saya dengan rektor dan pejabat luar biasa. Tetapi juga saya adakan kerja bakti Mm-mm. dengan itu masjid-masjid, membersihkan halaman masjid. Mm-mm. Iya. Bahkan sopir saya itu dari Muslim. Dari Muslim, luar biasa sekali. Iya. Dan saya selalu ingatkan dia, jam sembahyang Bapak harus sembahyang. Iya. Nah, ini orang tidak perhatikan bahwa itu adalah moderasi beragama. Iya, betul sekali. Kita kasih kesempatan kepada pemeluk lain untuk menjalankan agamanya ya Pak ya. Ya. Iya, iya. Luar biasa. Ya. Itu program unggulan. Program unggulan ya. Oke. Baik, terkait dengan program unggulan tadi tentunya itu sudah sangat membawa perubahan ya, terutama tadi dengan adanya tadi yang Bapak sampaikan ada pembangunan gedung yang luar biasa, yang sudah bertambah banyak, juga SDM-nya dan semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, baik Pak, ini terkait dengan sumber daya manusia juga, ini program dan juga pencegahan karena kita tahu banyak program-program kita itu tidak terlaksana karena terjadi yang namanya penyalahgunaan ataupun tindak yang berbau KKN. Nah, program-program apa yang Bapak lakukan ini untuk mencegah terjadinya KKN di lingkungan STKPN Sentani? Ya, program yang saya lakukan di STKPN Sentani itu berhubungan dengan reformasi birokrasi dan juga pencegahan KKN di lingkungan STKPN Sentani. Program reformasi birokrasi di lingkungan STKPN Sentani itu mengacu pada roadmap. Roadmap, ya. Ya, reformasi birokrasi Kementerian Agama periode 2020-2024. Reformasi birokrasi yang dilakukan di STKPN Sentani ini berpedoman pada strategi pelaksanaan program mikro yang dilakukan pada level instansional. Ya. Itu meliputi 8 area. Ya, 8 area perubahan. Ya, perubahan. Nah, 8 area perubahan pelaksanaan program makro pada level instansional ini itu ada 8. Pertama itu deregulasi kebijakan. Yang kedua itu penguatan akuntabilitas. Ya. Yang ketiga itu adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan. Kemudian yang keempat, manajemen perubahan. Manajemen perubahan. Lalu yang kelima itu adalah penataan dan penguatan organisasi. Kemudian yang keenam itu penataan tata laksana. Penataan tata laksana. Ya. Lalu yang ketujuh adalah penataan sistem manajemen. Penataan sistem manajemen. Sumber daya manusia, SDM-nya. Lalu yang kedelapan itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya. Jadi 8 ini adalah ya area perubahan. Ya. Jadi untuk melakukan program reformasi birokrasi tadi ya, pelaksanaannya dengan 8 area perubahan tadi Pak ya. Oke. Ya, 8 ini berhubungan dengan reformasi birokrasi itu. Ya, luar biasa. Baik. Nah, program percepatan atau quick wins ini merupakan program percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersifat mandatori dan mandiri. Nah, quick wins mandatory ini berbicara tentang penyederhanaan birokrasi yang sementara dilakukan dengan penyetaran jabatan administrator atau administrasi, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanaan ke dalam jabatan fungsional. Nah, kami di STKPN Sentani baru 1 orang yang sudah beralih dari jabatan administrator atau administrasi ke jabatan fungsional. Berarti sudah ada mengikuti penyederhanaan jabatan Pak ya? Oke. Lalu saya sudah mengusulkan 3 orang yang layak
untuk melalui transformasi ini. Dan sementara diproses di pusat. Luar biasa. Okay. Jadi program percepatan atau quick wins ini ya itu terdiri dari 8 ranah. Pertama itu tentang integrasi data layanan Ditjen Bimas Kristen. Ya itu yang kami sedang ikuti. Ya. Yang kedua itu pelaksanaan perencanaan melalui planning. Planning. Karena memang saya di bawah Kementerian Agama dan khususnya di Satker Bimas Kristen. Bimas Kristen, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan pemberian bantuan secara online. Pelayanan bantuan secara online, oke. Ya. Lalu yang keempat itu adalah penggunaan digitalisasi atau digital library. Digital library. Tinggi keagamaan Kristen Negeri itu. Kemudian yang kelima adalah penerapan seleksi nasional atau Selnas. Selnas, oke. Jadi 7 perguruan tinggi Kristen yang ada di bawah Kementerian Agama, khususnya di Bima Kristen ini, selama 4 tahun di kepemimpinannya Bapak Dirjen sekarang ini, ya, penerimaan semua melalui online secara nasional. Online secara nasional, oke. Ya. Dan itu yang kami sedang lakukan. Baru saja, walaupun dalam situasi pandemik, tapi kami bisa mendapat di Sentani, bisa mendapat 600 mahasiswa. 600 mahasiswa, oke. Ya. Luar biasa. Itu yang meningkat dari tahun sebelumnya berarti Pak? Ya, meningkat. Tahun sebelumnya itu, sebelum kepemimpinan saya itu hanya 200. Kepemimpinan saya naik menjadi 300. Tahun lalu 400, tahun ini naik menjadi 600. Oke. Dan yang ke 600 itu semuanya bisa diterima dan fasilitasnya terlengkapi Pak ya? Sebenarnya lebih, tapi dites. Dites dulu. Memenuhi kriteria itu yang diterima. Yang diterima, oke. Dan mendapat dana beasiswa, bidik misi, PPA, ya, KIP, dan juga KCP atau Kita Bangga Papua. Iya, berarti semua baik. Berarti semuanya sesuai dengan yang sudah direncanakan dengan matang ya. Jadi pemirsa Bincang Pengawasan ini untuk informasi bagi kita kalau di SKKPN Sentani seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi Bapak Frederick, ternyata sistemnya sudah berbasis online semua. Jadi bagi calon mahasiswa juga yang di sana yang bersekolah di sana ada dapat beasiswa juga Pak ya, luar biasa sekali. Berarti sehingga tidak jadi permasalahan lagi masalah ekonomi atau tidak dapat membayar uang kuliah karena semuanya sudah disediakan tadi fasilitasnya Pak ya, benar begitu ya Pak ya? Betul. Karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah. Oke, pemerintah punya niat baik untuk memberikan dana kepada perguruan tinggi sehingga anak-anak yang di bawah garis kemiskinan ini bisa tertolong. Bisa tertolong, oke. Dan akhirnya bisa melihat masa depan. Iya, pendidikan yang lebih baik membuat masa depan lebih baik Pak ya. Oke, baik Pak Rektor, ini Pak Ketua maksud saya. Kita lanjutkan ini apa terkait sekarang ini dengan kondisi pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, mungkin sebagai di SKKPN Sentani sendiri, mungkin apa ada langkah-langkah yang Bapak terapkan atau juga pesan buat kita semua di dalam untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, khususnya di lingkungan instansi yang Bapak pimpin saat ini? Ya, pesan saya kepada ASN, para ASN, khususnya yang ada di Kementerian Agama, Pusat dan Daerah, dalam rangka ikut mendukung program pencegahan penyebaran COVID-19 New Normal ini, mendukung program pemerintah, maka ya 2 hal yang saya sampaikan di sini untuk perlu kita lakukan adalah ya meningkatkan iman dan imun. Iman dan imun, luar biasa. Iman dan imun. Iman artinya perbanyak ibadah. Ibadah. Atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, oke. Secara pribadi dan menjaga hati
menjaga pikiran, dan tetap tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Oh. Itu iman. Sedangkan imun itu ya mari kita tetap menjaga kesehatan, yaitu makan sehat secara teratur, berolahraga yang teratur, istirahat yang cukup, minum vitamin, suplemen kesehatan. Iya. Oke. Apabila keluar rumah, ya mari kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu terutama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan ini penting sekali. Penting sekali buat kita. Sekali ya. Iya. Oke. Dan di Serapen Sentani sendiri itu pastinya sudah berjalan dengan baik Pak ya untuk program-program pencegahan COVID-19 ya. Mereka sementara terus melakukan itu karena memang kalau tidak lakukan itu tidak bisa berjalan keluar. Iya, luar biasa sekali ya. Dan juga itu menggunakan program Peduli Lindung. Oh ya, Peduli Lindungi ya dengan aplikasi ya. Oke, mengisi aplikasi Peduli Lindungi. Tidak vaksin tidak mungkin jalan. Iya, betul sekali. Oke. Baik Pak Ketua, Pak Frederick, kita lanjutkan ini. Nah, ini sekarang dengan gencarnya kemajuan teknologi dan juga informasi, kita tahu salah satunya dengan kemunculan media sosial yang begitu luar biasa saat ini. Mungkin Bapak ada saran, sebelum saya bertanya ini, Bapak punya media sosial Pak? Pakai media sosial nggak? Facebook, segala macam, atau yang lainnya? Ya, di Stakpen semua menggunakan itu. Menggunakan ya, ada media sosial ya, oke. Baik, ini saran dari Bapak ini supaya ASN kita ini bisa bijak dalam bermedia sosial, itu sarannya bagaimana Pak? Ya, saran saya untuk ASN, baik di Stakpen Sentani, bahkan dari ASN di Kementerian Agama, Pusat dan Daerah, mari kita cerdas dalam bermedsos, sehingga tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoax, saling caci maki, dan juga tidak boleh berjiwa intoleransi. Sebab itu, ya imbauan saya adalah hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan, oke. Apabila kita hidup di dalam kasih Tuhan, pasti kita memiliki kasih, ya. Kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup ini, maka kita bisa melihat orang lain sebagai keluarga yang patut kita kasihi. Ya. Dan kita hargai seperti mengasihi diri sendiri. Iya. Mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Oke. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dengan demikian tidak mungkin kita menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Oke. Baik, terima kasih. Itu informasi yang sangat ini untuk pemirsa semuanya, pesan dari Pak Frederick untuk kita. Jadi kita harus mengasihi orang lain seperti diri sendiri, sehingga menggunakan media sosial itu benar-benar untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menjelekkan orang lain. Begitu Pak, kira-kira begitu ya Pak Ketua ya? Ya, oke. Seperti ya. Baik, ini pertanyaan terakhir ini. Tak terasa ini kita sudah hampir di penghujung acara kita. Nah, ini terkait dengan bangsa dan negara kita, Pak Frederick. Kita tahu semuanya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat kaya, tidak hanya sumber daya alam, tetapi dari segi kebudayaan, bahasa, suku, dan agama yang kita beraneka ragam sangat sekali. Nah, ini apa pesan ini sebagai ASN dan juga kepada semua keluarga besar Kementerian Agama dan Indonesia pada umumnya untuk bisa menjaga kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Ya, pesan saya untuk seluruh elemen masyarakat dan terlebih lagi para ASN di Kementerian Agama dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, maka harapan saya adalah setiap masyarakat Indonesia harus
menghidupi kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. 45. Nah, caranya adalah kita harus memahami 4 landasan hidup: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yaitu pertama, mengakui dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar ideologi negara. Yang kedua adalah menjaga kedaulatan NKRI. Dan yang ketiga adalah mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sekali kita berbeda suku, agama, ras, budaya, namun tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Amin, luar biasa sekali. Ya, kita bangga Pak ya dengan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Itu bisa kita satukan di bawah bendera merah putih NKRI harga mati, begitu Pak ya. Amin. NKRI harga mati. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Frederick Warmer, Ketua dari STKPN Sentani yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita di acara Bincang Pengawasan. Dan dengan berakhirnya pembicaraan kita tadi, informasi yang disampaikan kepada kita, maka berakhir juga perbincangan kita pada edisi kali ini. Pada semua pemirsa Bincang Pengawasan, jangan lupa untuk tetap mengikuti acara Bincang Pengawasan yang akan ditayangkan di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, baik YouTube, Instagram, dan Facebook. Setiap hari Selasa dan Jumat, ditayangkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian perbincangan kita. Saya Novarlin Gulo dan kru yang bekerja di balik layar Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi Pak Ketua, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat, salam untuk Bapak Ibu semuanya di STKPN Sentani dan Papua, dan salam sehat bagi kita semuanya di dalam menjalankan tugas. Salam, saya Novarlin Gulo undur diri, salam Bincang Pengawasan.